Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Khairul Habib dari Universitas Hasyim Asy'ari, Jombang. Saya akan menjelaskan sedikit tambahan materi mengenai sedekah dan hibah. Langsung saja. Yang pertama yaitu sedekah. Kata sedekah diambil dari bahasa Arab sodaqoh yang berasal dari kata sidik yang berarti benar. Sedangkan menurut istilah, sedekah atau sodaqoh adalah pemberian sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan semata-mata hanya untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti menurut Imam An-Nawawi, pengertian sodaqoh dalam perspektif fikih yaitu as-sodaqatu hiya tamliku bila iwadin lil muhtaji taqarruba ila Allah ta'ala wa talaban li thawabil akhirah, yang artinya sodaqoh adalah pemberian hak milik pada orang yang membutuhkan tanpa imbalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencari pahala akhirat. Hukum sedekah adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Dalam kondisi tertentu, hukum sedekah bisa berubah menjadi wajib. Keadaan seperti apa yang membuat sedekah itu wajib? Yaitu misalnya ketika ada seseorang yang sangat kelaparan sehingga membutuhkan bantuan makanan, maka wajib bagi orang yang mengetahuinya untuk memberikan makanan. Dengan memberikan sedikit makanan serta obat-obatan bisa menyelamatkan nyawa orang tersebut, karena kalau kita tidak memberinya, kita bisa menjadi dosa. Pemberian sedekah perorangan lebih utama kepada orang yang terdekat terlebih dahulu, yakni sanak famili serta keluarga, anak yatim, tetangga terdekat, teman-teman sejawat, dan seterusnya. Jangan sampai kita makan dengan kenyang sedangkan ada kerabat atau tetangga kita yang kelaparan. Itulah sebabnya mengapa sedekah itu diutamakan kepada orang-orang yang terdekat terlebih dahulu. Bersedekah tidak perlu menunggu sampai memiliki banyak harta kekayaan. Cukup memberikan sesuai kemampuan asal dilandasi dengan kerelaan dan keikhlasan hati untuk membantu sesama. Jika menunggu kaya, kapan kita akan mulai terbiasa untuk bersedekah? Maka dari itu, semampu kita asal dilandasi dengan keikhlasan. Tidak ada batasan seberapa banyak yang harus dikeluarkan untuk bersedekah. Yang terpenting diberikan dengan ketulusan dan semata-mata berharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda. Yang selanjutnya yaitu dasar hukum atau dalil tentang sedekah. Yang pertama yaitu dalil Al-Quran, surat Yusuf ayat 88 yang berbunyi wa tasaddaq alaina innallaha yajzil mutasaddiqin, yang artinya dan bersedekahlah kepada kami, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Dalil yang kedua yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi idza mata ibni adam in qata'a amaluhu ila min thalathin wa sadaqatin jariyatin aw ilmin yunfa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lah, yang artinya bila anak Adam meninggal dunia maka seluruh pahala amalannya terputus kecuali pahala 3 amalan,
Yang pertama yaitu sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak soleh yang senantiasa mendoakan kebaikan ibunya. Sedekah jariah itu seperti apa sih sebenarnya? Sedekah jariah itu sedekah yang pahalanya akan terus mengalir meskipun kita sudah tidak hidup di dunia. Itu adalah sedekah jariah. Contohnya gimana? Misal ada pembangunan masjid atau pembangunan pondok atau pembangunan panti asuhan anak yatim, kita bisa ikut memberikan donasi berupa apapun itu, bisa dalam bentuk materi, uang, atau bahan-bahan bangunan untuk bangunan tersebut. Nah, itu termasuk contoh dari sedekah jariah yang mana pahalanya akan terus mengalir ketika kita sudah meninggal dunia. Dasar hukum atau dalil tentang sedekah yang ketiga yaitu hadis riwayat Tirmizi yang berbunyi, innas shadaqata la tudfi'u hudubar rubbi wa tadfa'u aminatis su'i, yang artinya sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan murka Tuhan dan menghindarkan diri dari matsu'ul khotimah. Misalnya di sebuah kampung itu mau ada bencana, tapi karena di kampung tersebut banyak orang-orang yang dermawan, banyak orang-orang yang bersedekah, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kasih sayang terhadap kampung tersebut. Akhirnya yang dulunya mau ada bencana di kampung tersebut karena orang-orangnya yang dermawan suka bersedekah, tidak jadi bencananya. Dan sedekah itu menghindarkan dari matsu'ul khotimah, yaitu meninggal dunia dalam keadaan yang tidak baik. Itu kita bisa hindari dengan bersedekah. Yang selanjutnya yaitu rukun dan syarat sedekah. Yang pertama, orang yang memberi, syaratnya orang yang memiliki benda itu. Jadi nggak boleh misalnya kita mau sedekah tapi kita nggak punya uang, harus lewat jalan yang nggak baik, misalnya mencuri atau misalnya mencuri barang temannya buat disedekahkan atau gimana, itu nggak boleh. Harus barangnya itu harus milik sendiri dan berhak untuk mentasarufkan atau membelanjakan. Yang kedua, orang yang diberi syaratnya berhak memiliki. Dengan demikian tidak sah memberi kepada anak yang masih dalam kandungan ibunya atau memberi kepada binatang, karena keduanya tidak berhak memiliki sesuatu. Rukun dan syarat yang ketiga yaitu ijab dan qabul. Ijab ialah pernyataan pemberian dari orang yang memberi, sedangkan qabul ialah pernyataan penerimaan dari orang yang menerima pemberian. Ini ditujukan agar menunjukkan kerelaan atau keikhlasan dalam bersedekah. Ini tujuannya ijab dan qabul. Yang selanjutnya yaitu syarat rukun sedekah yang nomor 4. Barang yang diberikan syaratnya adalah barang tersebut sudah ada. Yang selanjutnya yaitu manfaat bersedekah. Yang pertama, dapat membantu meringankan beban orang lain. Yang kedua, menumbuhkan rasa kasih sayang kepada sesama. Yang ketiga, menumbuhkan kepedulian terhadap penderitaan orang lain.
Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah rizki dan memudahkan urusannya, karena apapun perbuatannya pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun sekecil biji kurma itu akan dibalas, baik perbuatan baik atau perbuatan buruk. Perbuatan baik akan dibalas oleh kebaikan, perbuatan buruk juga akan dibalas oleh keburukan. Manfaat sedekah yang nomor 5 yaitu menumbuhkan semangat bekerja. Kalau kita sudah benar-benar senang bersedekah, kita akan bersemangat dalam bekerja agar terus bisa bersedekah. Selanjutnya yaitu sebagai rasa syukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya. Yang selanjutnya yaitu membersihkan harta. Yang selanjutnya mempererat silaturahmi, serta Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi ganjaran atau pahala yang berlipat ganda. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk sedekah. Beberapa diantaranya yaitu fattaqun naro walau bisyuqqi tamratin faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibatin, yang artinya jagalah diri kalian dari neraka meskipun hanya dengan sedekah setengah biji kurma. Barang siapa yang tak mendapatkannya, maka ucapkanlah perkataan yang baik. Bahkan menahan diri tidak berbuat keburukan kepada orang lain pun sudah termasuk sedekah. Yang selanjutnya yaitu sabda Rasulullah SAW, la tahqurunna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhi talqin, yang artinya jangan sekali-kali engkau meremehkan sesuatu kebaikan walau hanya sekedar menyambut kedatangan temanmu dengan wajah atau senyum yang manis. Senyum yang manis yang dimaksud dalam hadis di atas adalah menghormati orang lain atau teman yang berkunjung. Itu lebih disukai daripada hidangan yang disertai dalam muka cemberut. Jadi percuma misalnya kita kedatangan teman tapi kita menyuguhi hidangan, cuma muka kita itu nggak kelihatan senang, malah gimana nggak senyum yang ramah atau gimana, itu tidak lebih baik dari menyambut dengan senyum yang manis. Yang selanjutnya yaitu hilangnya pahala sedekah, seperti terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 264 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la tubdilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa asaba wabilum fataraka solda la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai suatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Inti dari ayat ini yaitu orang yang hilang pahala sedekahnya yaitu orang-orang yang tidak ikhlas dalam bersedekah. Ini inti dari ayat tersebut. Yang selanjutnya yaitu ketentuan hibah. Yang pertama yaitu pengertian. Hibah diambil dari bahasa Arab hubub yang berarti berlalunya angin, karena hibah berlalu dari tangan satu ke tangan yang lain.
Bisa juga diambil dari masdar haba yang berarti bangun tidur, karena pelaku hibah telah tergugah untuk melakukan kebaikan. Menurut Imam Nawawi dan Muhammad Qalaji, al-hibbatu hiya tamliku bila iwadin. Hibah adalah penyerahan hak milik tanpa imbalan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an Khalidini Adi anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala man ja'ahu min akhihi ma'rufun min ghairi israfi wala mas'alatin fala yaqbala wala yarudduhu fa innama huwa rizqun saqatullahu ilaihi, yang artinya dari Khalid bin Adal, sesungguhnya Nabi Muhammad telah berkata, siapa yang diberikan kebaikan oleh saudaranya dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak karena diminta, hendaklah diterima, jangan ditolak, karena sesungguhnya yang demikian itu adalah rezeki dari Allah juga. Hukum hibah. Hukum asal hibah adalah mubah atau boleh, tetapi berdasarkan kondisi dan peran si pemberi dan si penerima, hibah bisa menjadi wajib, haram, dan makruh. Contoh hibah wajib yaitu hibah suami kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya. Hibah haram manakala yang diberikan berupa barang haram, misalnya minuman keras dan lain sebagainya. Hibah juga haram apabila diminta kembali, maka tidak boleh. Kalau sudah dihibahkan diminta kembali, itu tidak boleh, hukumnya haram. Hibah menjadi makruh apabila hibah tersebut menghibahkan sesuatu dengan imbalan yang baik berimbang maupun lebih. Jadi kita menghibahkan sesuatu tapi kita meminta imbalan baik lebih ataupun kurang, itu tidak boleh, hukumnya makruh. Selanjutnya yaitu rukun hibah dan syarat-syarat hibah. Yang pertama, wahib. Seseorang yang menyerahkan harta miliknya kepada orang lain, itu disebut wahib. Syarat wahib yaitu ahli tabarruk atau ahli berderma sehingga terbiasa memberi dengan sukarela. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, balik. Yang keempat, rasyid atau pintar. Yang kelima, pemilik sempurna. Maksudnya barang tersebut itu benar-benar milik kita, bukan milik orang lain, milik kita dan akan dihibahkan. Selanjutnya, mauhub lahu atau muttahib adalah seseorang yang menerima harta atau pemberian dari orang lain. Menerima hibah disyaratkan sudah wujud, hadir atau ada ketika akad hibah dilakukan. Oleh sebab itu, hibah tidak boleh diberikan kepada anak yang masih dalam kandungan. Yang selanjutnya yaitu mauhub atau hibah adalah harta yang menjadi objek hibah dan pemberian. Berikut syarat-syarat mauhub. Yang pertama, ada waktu hibah. Yang kedua, berupa harta yang kuat dan bermanfaat. Yang ketiga, milik sendiri. Yang keempat, hartanya menyendiri dan tidak bercampur dengan harta orang lain, jadi tidak milik bersama. Harta yang mau dihibahkan itu milik perseorangan. Yang kelima, barang tersebut telah diterima dan dipegang si penerima. Yang keenam, mauhub berupa barang yang boleh dimiliki menurut agama. Jadi barang-barang yang haram itu tidak boleh dihibahkan. Jika tetap diberikan maka itu tidak masuk pada hibah. Yang ketujuh, penerima barang atas izin wahib. Selanjutnya, sigot atau ijab kabul. Ketentuan hibah. Hibah dianggap sah apabila pemberian itu sudah mengalami proses serah terima.
Jadi misal hibah baru diucapkan dan belum terjadi serah terima, maka itu belum termasuk hibah. Jika barang yang dihibahkan itu telah diterima, maka menghibahkan tidak boleh meminta kembali. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu tidak boleh meminta kembali barang yang sudah dihibahkan. Kecuali ada yang boleh seperti itu, yaitu orang tua sendiri kepada anaknya. Seperti dalam sabda Rasulullah, la yahillu lirrajuli ayyu'tiyal atiyata fayarji'u fiha illal walida fima yu'ti liwalidih. Seseorang tidak halal memberi sesuatu kemudian menariknya kembali kecuali seorang ayah terhadap sesuatu yang ia berikan kepada anaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Hibah yang dicabut diantaranya sebagai berikut: hibahnya orang tua atau bapak terhadap anaknya karena bapak melihat bahwa mencabut itu demi menjaga kemaslahatan anaknya. Yang kedua yaitu bila dirasakan ada unsur ketidakadilan di antara anak-anaknya yang menerima hibah. Misal yang diberikan hanya adiknya, terus kakaknya tidak diberikan, itu tidak terima kakaknya, maka boleh diambil kembali biar gak terjadi rusuh atau keributan antara kakak beradik. Selanjutnya yaitu apabila dengan adanya hibah itu kemungkinan menimbulkan iri hati dan fitnah dari pihak orang lain. Maka dari itu 3 hal tersebut membolehkan hibah ditarik kembali. Macam-macam hibah. Yang pertama yaitu hibah barang, adalah memberikan harta atau barang kepada pihak lain yang mencakup materi dan nilai manfaat harta atau barang tersebut tanpa mengharap apapun. Jadi kita memberikan semuanya berupa manfaat juga bentuk dari barang itu sendiri. Yang kedua hibah manfaat. Selain ada hibah barang, yaitu ada hibah manfaat, memberikan harta kepada pihak lain agar dimanfaatkan harta atau barang yang dihibahkan itu, namun materi harta atau barang itu tetap menjadi milik pemberi hibah. Jadi contoh kecilnya misalnya teman sebangku kita habis pulpoinnya, terus kita punya 2, nah kita berikan 1. Dalam waktu tertentu pulpen tersebut itu dikembalikan lagi karena yang dihibahkan itu manfaatnya, yaitu manfaat dari pulpen itu, bukan dengan pulpennya juga. Hibah manfaat itu ada 2, yaitu hibah berwaktu atau hibah muajjalah dan hibah seumur hidup. Hibah muajjalah dapat juga dikategorikan pinjaman karena setelah lewat jangka waktu tertentu barang yang dihibahkan manfaatnya harus dikembalikan. Seperti yang saya jelaskan tadi, contoh kecilnya yaitu teman sebangku kita kehabisan pulpen, lalu kita meminjaminya, maka kita sudah hibah manfaat. Artinya manfaat dari pulpen tersebut itu diberikan ke penerima hibah, tetapi pulpen tersebut suatu saat itu harus dikembalikan jika memang manfaatnya sudah terpenuhi. Manfaat hibah bagi orang yang memberi hibah. Orang yang memberikan hartanya untuk dihibahkan akan mendapatkan beberapa manfaat bagi dirinya, yaitu diantaranya yang pertama, akan terhindar dari sifat kikir atau bakhil. Yang kedua, akan terbentuk sifat dermawan di dalam dirinya. Yang ketiga, akan dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Yang terakhir yaitu akan tumbuh kesadaran bahwa harta itu semata-mata titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sedikit penjelasan dari saya mengenai sedekah dan hibah. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam video dalam menjelaskan materi tersebut. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.